Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai latihan soal garis singgung persekutuan yang bisa diselesaikan dalam hitungan detik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas rumus mengenai garis singgung persekutuan luar dan rumus mengenai garis singgung persekutuan dalam. Yang bedanya kalau GSPL itu di sininya min, sedangkan kalau GSPD di sininya adalah plus. Di sini akan saya tambahi 3 pasangan bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras. Ada ini 3, 4, 5. Angka yang sebelah kanan ini ya. Ini adalah angka yang paling besar di antara ketiga pasangan ini. Ini menunjukkan D-nya. D-nya nanti itu adalah menunjukkan jarak dari titik pusat lingkaran yang satu ke titik pusat lingkaran yang lainnya. Semisal ada contoh soal seperti ini, kita cari yang diketahui terlebih dahulu. Ini adalah garis singgung persekutuan dalam, berarti GSPD ya, yaitu sama dengan 8. Kemudian jarak titik pusat kedua lingkarannya, titik pusat kedua lingkaran itu adalah D-nya ya, D kecil, yaitu sama dengan 17. Kemudian panjang jari-jari salah satu lingkarannya itu adalah 10. Jari-jarinya ada 2, yaitu R besar dan R kecil. Kalau di sini saya pakai R besar, maka R besarnya adalah 10. Yang ditanyakan adalah panjang jari-jari yang lainnya berapa. Kalau di sini saya pakai R besar, berarti nanti yang ditanyakan adalah R kecil. Kalau nanti di sininya yang diketahui itu 10 ini pakai R kecil, berarti di sini kita pakai R besar. Karena ini adalah GSPD, maka kita pakai rumus yang ini. Kita tulis dulu rumusnya. GSPD-nya adalah 8, ditulis dulu 8 sama dengan akar D-nya itu 17. Jadi kalau di kuadrat ini menjadi 17 kuadrat, dikurangi kurung buka kuadrat, R besarnya ini adalah 10, ditulis dulu, kemudian ditambah R kecilnya ini masih kita cari. Setelah itu kedua ruas kita kuadratkan, jadi 8 ini menjadi 8 kuadrat sama dengan akar ini kalau dikuadratkan hilang ya akarnya, jadi ini menjadi 17 kuadrat dikurangi dalam kurung 10 ditambah R kuadrat. Kemudian yang ada variabel R-nya yang akan kita cari ini kita pindahkan ke ruas kiri. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri maka ini min-nya menjadi plus, sedangkan yang ini tetap. Jadi di sini menjadi 10 ditambah R kuadrat sama dengan, karena ini tadi sudah dipindah ke ruas kiri, maka yang kanan tinggal 17 kuadrat. Kemudian 8 kuadrat dipindah ke kanan jadi min 8 kuadrat. Kita ingat bahwasanya A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A dikurangi B dikali A ditambah B. Sehingga kalau 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat itu sama dengan 17 dikurangi 8 dikali 17 ditambah 8. Maka ini diganti dengan 17 dikurangi 8 dikali 17 ditambah 8. 10 ditambah R kuadrat sama dengan 17 dikurangi 8 itu adalah 9, sedangkan 17 ditambah 8 itu adalah 25. Kemudian ini di akar kedua ruasnya, sehingga nanti kuadratnya jadi hilang, yang kanan jadi akar. Ini 10 ditambah R sama dengan akar 9 dikali 25. Maka 10 ditambah R itu sama dengan akar 9 dikali akar 25. Sehingga menjadi 10 ditambah R sama dengan akar 9 itu 3, akar 25 itu adalah 5. Maka di sini 10 ditambah R itu sama dengan 3 dikali 5, 15. Maka R-nya sama dengan 15 dikurangi 10, R-nya sama dengan 5. Itu kalau pakai cara panjang. Sekarang trik cepatnya bagaimana? Trik cepatnya kalian lihat untuk bilangan kuadratnya ini. Nah, ini triple Pythagorasnya harus memenuhi di sini. Ini sudah ada angka 17 selaku D-nya, maka di D ini kita cari
angka 17 ini. Kemudian ada angka 8. Nih, ada angka 8. Berarti angka yang lain adalah 15. Maka di sini harusnya 15. Agar menjadi 15, maka di sini harus ditambah dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5. Kalau mau pakai trik cepat, kalian harus hafal triple Pythagoras ini ya. Kalau tidak hafal bagaimana? Kalau tidak hafal ya terpaksa harus pakai cara yang panjang. Contoh selanjutnya, kita cari, diketahui dua lingkaran, jari-jari lingkaran masing-masing adalah 9 cm dan 7 cm. Berarti semisal R besarnya adalah 9, kemudian R kecilnya adalah 7. Kemudian jika panjang garis singgung persekutuan dalam, berarti GSPD-nya 12. Kita tuliskan dulu GSPD-nya 12. Yang ditanyakan adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Berarti ini titik pusatnya, berarti D-nya yang dicari ya. D kecilnya berapa? Karena ini menyangkut GSPD, maka rumus ini yang kita pakai. Kita tulis dulu, GSPD-nya diganti dengan 12. Kemudian sama dengan akar D-nya ini masih kita cari, berarti tetap D kuadrat dikurangi kurung buka kuadrat R besarnya itu diganti 9, kemudian R kecilnya ini diganti dengan 7, berarti ditambah 7 kuadrat. Setelah itu ini kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Jadi ini 12 sama dengan akar D kuadrat dikurangi 9 ditambah 7 itu adalah 16. Jadi ini 16 kuadrat. Baru kemudian ini dikuadratkan, jadi 12 kuadrat akan sama dengan, kalau yang kanan dikuadratkan maka akarnya jadi hilang, menjadi D kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Ruas kanannya ini ada variabel yang harus kita cari nilainya, yaitu D-nya berapa, maka ini seluruhnya kita pindah ke ruas kiri. Kalau seluruhnya kita pindah ke ruas kiri, berarti tidak ada pergantian tanda ya. Jadi tetap D kuadrat dikurangi 16 kuadrat sama dengan 12 kuadrat dituliskan di sini. Maka ini D kuadratnya akan sama dengan 12 kuadrat min 16 kuadrat dipindah ke kanan jadi plus 16 kuadrat. Sehingga D kuadrat akan sama dengan 12 kuadrat itu 144 ditambah 16 kuadrat itu 256. Jadi D kuadratnya sama dengan 400, sehingga D saja adalah sama dengan akar 400. Akar 400 itu adalah 20. Nah, kalau pakai trik cepat kita lihat di sini. Nah, ini semuanya dikuadratkan ya. Berarti kita cari ada angka 16 dan 12 selain di kolom D. Ini kolom D-nya ya. Berarti yang lain ada angka 16 dan 12. Ini 16, ini 12. Berarti jawabannya adalah 20.